gitu. Apa sekarang ini kan tadi lo bilang Putri Ana akhir-akhir ini jadi lebih ini ya apa emosian kan, Iya, pengaruh dari omongan ini dan itu. iya. Dan apakah mempengaruhi ini kepercayaan dirinya? Ya sudah pasti. Karena kan dari berita itu yang kutangkap, seolah-olah dia nggak ada baiknya. Nggak mungkin lah nggak ada baiknya. Jadi jangan begini. Jangan pakai istilah kemarau setahun habis oleh hujan sehari. Mentang-mentang ada nggak baiknya, mentang-mentang nggak ada nggak baiknya satu, seolah-olah nggak pernah baik. Nah menurutku kondisinya Putri Anne sekarang ini kayaknya apa-apa tentang dia salah. Coba yang menyalahkan dia tuh di posisi dia. Bisa nggak ngadepinnya? Coba. Siapapun yang menyalahkan Putri Anne itu. Kalau gue harus ngeritik mereka. Terutama Putri Anne yang gue sesalin tuh cuma buka jilbab doang gitu. Karena itu lambang sebuah agama gitu doang. Walau itu hak. Tapi menurutku nggak bagus gitu. Tapi kalau soal pribadi rumah tangganya, ya wajar-wajar aja. Apapun bentuk persoalan yang terjadi saat ini, dimanapun dan kapanpun, membesar itu bukan karena persoalan itu sendiri, tapi banyaknya penggorengan. Gitu. Laku kayaknya penggorengan Hati-hatian sama penggorengan. laku. Ternyata penggorengan itu bukan hanya untuk goreng pempek, goreng ikan. Bukan goreng ayam, nasi goreng. Ya bukan hanya untuk itu fungsi penggorengan. Menggoreng kata-kata. Nah, iya kan? Kalau menggoreng ikan ada manfaatnya gitu. Kita bisa kenyang. Goreng pempek kita bisa kenyang. Goreng kata-kata tuh mungkin ujung-ujungnya yang dengar gue pernah bahas Arya Saloka, gue pernah bahas Aman Manopo, gue bahas Putri Anne, pasti tuh ada yang nilai gini. Jadi sebenarnya tuh kemana gitu. Padahal maksud dan tujuan gue tuh nilailah sisi baik tiap orang itu. Iya. Kalau kemana ya biarin mereka aja ya. Iya. Maunya kemana? Kenapa sibuk? Iya. Hak mereka semua. Nah cuma gue nggak akan bikin sudut pandang ini kalau nggak objektif. Iya. Jadi kita kan udah bertekad berdua. Kita akan ceritakan sisi baik tiap orang. Karena kalau sisi buruknya udah banyak orang cerita. Gue nggak mau di ruang lingkup itu. Nggak mau. Misalkan dari ribut-ribut ini akhirnya tahu-tahu baik lagi. Ya itu hak mereka. Dari masalah ini tahu-taunya nggak bisa diperbaiki dan lebih baik berpisah ya hak mereka juga. Iya. Cuma tujuan ngebahas ini biar objektif gitu nah. Rasakan andai kata kita di posisi mereka, gimana rasanya? Jangan asal menilai gitu. Dibilang nggak ada orang baik nggak mungkin sekarang ini kan. Dibilang semua orang baik tapi banyak lah. Disalahin terus seakan-akan Putri Anne nggak ada baiknya. Kalau nggak ada baiknya nggak mungkin Arya Saloka mau gitu. Iya. Sampai bertahun-tahun. Iya gitu. Jadi menurutku mereka bertiga ini ya kalau sekali lagi kuucapkan kalau dari cara kerja Amanda sama Arya Saloka tuh memang keren. Chemistry. Tapi dari sisi ada niat kesana kesini, kesana ke situ menurutku nggak ada. Ya itu tadi karena tak pernah diniatkan nih. Jadi kalau niat tuh pertama ketemu langsung ini itu ini nggak ada. Yang paling kasihan menurutku Putri Anne kayak sendirian, kayak dia salah terus. Iya. Pokoknya dinilai terus gitu. Iya, benar.
banyak deh yang harus lo sampaikan sama Putri Ane ini, karena pertama dia merasa sendirian dan sudah pasti kepercayaan dirinya turun kan di kondisi yang sensitif gitu. Yang aku harus sampaikan ke Putri Ane begini aja deh. Pertama, menurutku dia cerdas. Satu. Yang kedua, menurutku dia pribadi yang dominannya baik. Kalau orang dominannya baik berarti baik. Ya. Yang ketiga, dia mandiri. Yang keempat, dia menarik. Jadi rasanya tidak punya dasar kalau hanya karena persoalan ini jadi down atau jadi tidak percaya diri. Kecuali dia bodoh, dia jahat, dia tak mandiri, nah bisa jadi nggak pilih. Tapi secara physically dia menarik. Kan kalau bilang cantik itu tergantung sudut pandang, siapa yang melihat. Ya. Tak bisa kita paksakan. Tapi bagiku dia pribadi yang menarik. Yang kedua, dia mandiri. Itu jelas menurut penglihatanku. Aku nggak kenal Putri Ane sih. Jujur aja. Ya kan lo lihat, lo baca. Iya, biar terlihat keren gitu. Tak kenal tapi tahu gitu. Yang ketiga, dia cerdas. Yang keempat, dia punya banyak skill. Nah, jadi jangan karena apa yang dialami saat ini terus jadi down. Justru menurutku di posisi Putri Ane, karena yang gue rasain tuh kayak dia tuh salah semua. Tapi menurutku kalau aku jadi dia, justru inilah saatnya untuk menunjukkan kapasitas diri. Biar siapapun yang menilai akan menjilat ludahnya sendiri. Jangan tidak enak kalau kita dikatakan salah. Siapapun itu. Jangan tidak enak kalau kita dinilai salah. Dinilai ini dan itu, terutama negatif. Karena tidak ada manusia yang bersih. Betul. Tidak ada manusia yang suci. Tidak ada. Sama aja kita manusia ini. Keadaan yang membedakan. Dan situasi. Jadi tidak ada dasar kalau kita jadi putus asa dari apa yang kita alami. Malahan menurutku apapun bentuk persoalan hidup kita tuh pelajaran untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Gitu. Pelajaran juga kalau kedepannya gimana nih? Kalau punya hubungan tuh kalau baik harus seperti apa? Harus seperti apa? Dalam sebuah hubungan itu hanya dua yang mesti dipegang. Pertama keyakinan, yang kedua filteri kuping dan mata. Karena setiap yang kita lihat dan kita dengar belum tentu begitu sebenarnya. Nah, kalau kita satu tidak punya keyakinan dalam sebuah hubungan, yang kedua kita gampang terpengaruh, nah itu ruang kehancuran. Jadi sebaiknya dan seharusnya setiap orang itu punya ketegasan dalam bersikap, dalam memutuskan. Menjadi lebih parah persoalan mereka berdua ini, menurutku karena penggorengan aja. Bukan karena persoalan mereka berdua yang memang seperti apa gitu. Aku tidak melihat suaminya orang yang nggak bagus. Aku juga tidak melihat Putri Ane-nya pribadi yang nggak bagus. Kalaupun itu terjadi, ya banyak karena banyaknya berita dan penggorengan. Dan wajar saja menurutku siapapun di posisi itu akan jadi seperti itu gitu. Kalaupun misalkan apa titik yang menjadikan mereka seperti ini, ya dalam rumah tangga itu hal yang wajar, ada persoalan. Apalagi ketika kita jarang berkomunikasi. Jadi menurutku bagi yang melihat dan mendengar tuh mbok doain yang baik-baik gitu. Bayangkan kalau kita di posisi mereka, sanggup gak?
Iya, menurutku dia lebih cocok dengan si A, menurutku dia lebih cocok dengan si B. Coba kalau yang ngomong lebih cocok tuh dia di posisi itu.